Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Suwandi, biasa dipanggil Nisa. Saat ini saya ditugaskan di Dinas PUTR Kabupaten Pasaman. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba merangkum materi agenda 3 pada dasar CPNS 2021. Materinya adalah pelayanan publik, manajemen ASN, dan whole of government. Untuk materi yang pertama yaitu materi tentang pelayanan publik. Hal-hal yang diharapkan setelah kita mempelajari tentang pelayanan publik yaitu dapat menjelaskan konsep dan prinsip pelayanan publik, dapat menjelaskan pola pikir ASN sebagai pelayan publik, dan dapat mempraktikkan etika pelayanan publik. Pengertian pelayanan publik adalah menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, yaitu pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang jasa atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Hakikat dari pelayanan publik ini sendiri yaitu melayani masyarakat baik sebagai kewajiban maupun sebagai kehormatan yang merupakan dasar dari terbentuknya masyarakat yang manusiawi. Hal itu dijelaskan oleh Suffolk tahun 1993. Selain itu, menurut keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 63/MPAN/M-7/2003, pelayanan publik pada hakikatnya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan kewajiban aparatur negara sebagai abdi masyarakat. Dalam melakukan pelayanan publik, kita memerlukan dua hal yaitu etika dan etiket. Apa itu etiket dan apa itu etika? Etika itu sendiri berkaitan dengan moral, di mana hal-hal tersebut tidak kita nampakkan atau tidak kita lihatkan di kehidupan sehari-hari. Sedangkan etiket merupakan sopan santun yang mana terlihat oleh orang lain. Contoh dari etika adalah selalu berlaku jujur walaupun tidak ada saksi mata. Lalu yang kedua itu bersifat jauh lebih absolut atau mutlak, dan yang ketiga memandang manusia dari segi dalam, dan yang keempat memberi norma tentang perbuatan itu sendiri. Nah, sedangkan etiket yaitu hanya berlaku dalam pergaulan, bersifat relatif, dan hanya memandang manusia dari segi lahiriah saja. Etiket ini menyangkut cara suatu perbuatan harus dilakukan oleh manusia. Kenapa sih ASN itu memerlukan etiket dan etika? Nah, yang pertama, untuk menciptakan keakraban, keramah tamahan, dan menjaga sopan santun dalam pelayanan. Yang kedua, untuk dapat menyenangkan dan memuaskan pengguna jasa. Dan yang ketiga, untuk membina dan menjaga hubungan baik dengan pengguna jasa. Selanjutnya yang keempat, untuk tidak menyinggung perasaan pengguna jasa. Yang kelima, untuk dapat menjadi daya tarik termasuk memujuk atau mempertahankan kepuasan pengguna jasa. Etiket yang ASN perlu perhatikan adalah sikap, perilaku, ekspresi wajah, penampilan, cara berpakaian, cara berbicara, cara mendengarkan, dan cara bertanya. Adapun dasar-dasar dari etiket ASN yaitu yang pertama politeness, yaitu sikap sopan yang harus diperlihatkan kepada pihak lain dalam suatu komunikasi. Selanjutnya adalah respectful, yaitu sikap menghormati dan menghargai pihak lain atau pengguna jasa secara baik dan wajar. Selanjutnya yang ketiga yaitu attentive, yaitu sikap penuh perhatian yang diperlihatkan kepada pihak lain dan diberikan secara baik dan wajar. Poin yang keempat yaitu kooperatif, yaitu sikap suka menolong pihak lain yang memang membutuhkan pertolongan, sementara kita sebenarnya sanggup dan mampu memberikan pertolongan. Selanjutnya adalah tolerance, informality, dan self-control. Sedangkan manfaat etiket adalah komunikatif, menjadi komunikatif, atraktif, respectable, dan self-confident. Jadi kita sebagai ASN diharapkan agar selalu menerapkan etika dan etiket dalam melakukan pelayanan publik. Materi yang selanjutnya yaitu manajemen ASN. Dari materi ini diharapkan peserta laksar dapat untuk menjelaskan kedudukan, peran, hak, dan kewajiban kode serta kode etik dari pelaku ASN. Yang kedua, menjelaskan konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN, dan yang ketiga, menjelaskan mekanisme dalam pengelolaan ASN. Yang pertama, jenis dan kedudukan ASN. ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dari intervensi semua golongan dan partai politik.
Peran dari ASN ini yaitu berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta bertindak sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Sedangkan tugas ASN yaitu yang pertama melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, ASN memiliki kewajiban yaitu yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ASN ini memiliki beberapa hak. Yang pertama yaitu gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya. Yang kedua, cuti. Yang ketiga, jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Yang keempat, pelindungan. Dan yang kelima, itu pengembangan kompetensi. Selanjutnya, saya akan mencoba menjelaskan mengenai sistem merit. Sistem merit ini sangat mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Tujuannya bagi ASN yaitu menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam penjalanan karir seorang pegawai. Sistem merit ini memberikan pengangkatan, promosi, dan penghargaan kepada ASN tanpa membedakan aspirasi politik, asal-usul, agama, kesukuan, dan gender. Dan sistem merit ini lebih mengutamakan yang berkinerja tinggi, yang berintegritas, berkompetensi, dan berkualifikasi. Oleh karena itu, setiap pegawai memiliki hak untuk mengembangkan diri. Yang berkinerja tinggi diberi penghargaan dan promosi, yang tidak berkinerja diberi sanksi. Dalam meningkatkan kompetensi, ASN dapat melakukannya melalui pelatihan, kursus, atau penataran kepada setiap pegawai. Penataan manajemen ASN dengan perencanaan kebutuhan pegawai. Yang pertama, analis jabatan dan beban kerja pada setiap jabatan. Yang kedua, perhitungan kebutuhan pegawai di setiap unit organisasi. Yang ketiga, perhitungan rencana distribusi pegawai. Yang keempat, perhitungan proyeksi kebutuhan pegawai 5 tahunan. Yang kelima, perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi. Nah, materi yang selanjutnya yaitu tentang WOG atau Whole of Government. Dari materi WOG ini diharapkan peserta latsar mampu untuk memahami konsep WOG, memahami penerapan WOG di berbagai negara dalam pemberian pelayanan yang terintegrasi, memahami best practice penerapan WOG di berbagai negara, memahami implementasi WOG dalam perspektif kebijakan di Indonesia. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan WOG? WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Jadi pada dasarnya WOG ini menekankan pada kolaborasi antar instansi. Selain itu, WOG mencoba menjawab pertanyaan klasik mengenai koordinasi yang sulit terjadi di antara sektor atau kelembagaan sebagai adanya fragmentasi sektor maupun eskalasi regulasi di tingkat sektor. Kenapa sih WOG itu sangat penting? Nah, yang pertama, adanya faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan agar penyelenggaraan pemerintahan lebih baik dan perkembangan teknologi informasi dalam peningkatan pelayanan publik. Selanjutnya, faktor-faktor internal. Adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan, suatu instansi merasa lebih superior terhadap sektor lain sehingga tidak berjalan dengan beriringan tapi justru saling membunuh. Selanjutnya, cara pendekatan WOG yang dapat dilakukan yang pertama yaitu penguatan koordinasi antar lembaga.
lembaga. Penguatan koordinasi dapat dilakukan jika jumlah lembaga-lembaga yang dikoordinasikan masih terjangkau atau manageable. Selanjutnya yang kedua itu membantu lembaga koordinasi khusus. Lembaga koordinasi ini biasanya diberikan status kelembagaan setingkat lebih tinggi atau setidaknya setara dengan kelembagaan yang dikoordinasikannya. Selanjutnya yang ketiga itu membentuk gugus tugas. Pembentukan gugus tugas biasanya menjadi salah satu cara agar sumber daya yang terlibat dalam koordinasi tersebut dicabut sementara dari lingkungan formalnya untuk berkonsentrasi dalam proses koordinasi tadi. Contohnya yaitu gugus tugas COVID-19. Selanjutnya yang keempat itu koalisi sosial. Koalisi sosial ini merupakan bentuk informal dari pernyatuan koordinasi antara sektor atau lembaga tanpa perlu membentuk perlembagaan khusus dalam koordinasi ini. Tantangan dalam praktek WOG. Biasanya ada beberapa tantangan dalam mempraktekkan WOG ini. Yang pertama yaitu kapasitas SDM dan institusi. Yang kedua nilai dan budaya organisasi jika terjadi penyatuan kelembagaan. Yang ketiga kepemimpinan, bagaimana pemimpin yang mampu mengakomodasi perubahan. Nah, selanjutnya WOG dalam pelayanan publik. WOG dalam pelayanan publik ada yang pertama yaitu pola pelayanan teknis fungsional. Pola pelayanan teknis fungsional adalah suatu pola pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya. Yang kedua, pola pelayanan satu atap. Pola pelayanan satu atap adalah pola pelayanan yang dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Yang ketiga, pola pelayanan satu pintu. Pola pelayanan satu pintu adalah pola pelayanan masyarakat yang diberikan secara tunggal oleh suatu unit kerja pemerintah berdasarkan pelimpahan kewenangan dari unit kerja pemerintah terkait lainnya. Selanjutnya yang keempat yaitu pola pelayanan terpusat. Pola pelayanan terpusat adalah pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya. Contohnya adalah mall pelayanan perizinan. Kelima, pola pelayanan elektronik. Pola pelayanan elektronik ini adalah pola pelayanan yang paling maju dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan otomatisasi pemberian layanan yang bersifat elektronik atau online sehingga dapat menyesuaikan diri dengan keinginan dan kapasitas masyarakat pengguna. Terima kasih.